Nah, sebagai investigator ya, nanti kalau Bapak dan Ibu serta saudara sekalian ingin menjadi seorang analisis, itu yang paling utama bahwa kerusakan, investigator dalam analisa kerusakan itu hanya punya satu tujuan, yaitu menentukan daripada mekanisme kerusakannya apa, sehingga bisa dicari penyebab utamanya untuk mencegah kejadian yang sama nanti di kemudian hari. Ya. Jadi paling utama adalah kita harus mengetahui akar permasalahannya dengan tahu mekanismenya, tentunya supaya dicegah ke kejadian yang sama nanti di kemudian hari. Itu tujuan utamanya. Tetapi dalam menganalisis, tentunya seorang investigator ini harus dimulai dengan open mind, dalam artian dengan kepala dingin, dengan hati yang tidak perlu emosi, ya. Dalam artian tidak boleh langsung menjudge, oh ini kesalahan materialnya, oh ini kesalahan operatornya, oh ini kesalahan. Ya, kalau kita dengar berita-berita di TV atau di surat kabar atau di beberapa web itu mengenai kebakaran misalnya, itu disebabkan oleh hubungan singkat misalnya, tapi itu kebanyakan mengkambing hitamkan lah. Tapi ada hal-hal yang memang yang kita tidak ketahui lebih dalam artian hanya melihat secara judgement yang memang ya mungkin tidak emosional tapi terburu-buru gitu ya. Dan untuk itu tentunya seorang failure analisator, artinya investigator, itu harus memiliki keinginan untuk mengetahui kira-kira penyebab utamanya itu dengan melihat teorinya. Jadi kita harus berdasarkan juga ada teori yang memang bersifat pendukung itu, dan tentunya sesuai dengan evidence atau apa data-data yang diperoleh. Ya. Jadi harus menghubungkan teori dengan data-data yang ditemukan. Itu sangat-sangat bijak itu istilahnya kalau kita mengkaitkan dua hal itu, antara teori dan data. Ya. Lalu yang harus diketahui juga bahwa di dalam analisis kerusakan itu sebenarnya simple solution is the best solution. Artinya jangan kita memberikan solusi yang terlalu, artinya kesimpulan yang banyak, tetapi mana yang penyebab utamanya atau main cause-nya. Terkadang terlalu banyak yang penyebabnya, sehingga tidak ada awalnya apa gitu. Bisa aja misalnya awalnya kesalahan pengelasan dan menyebabkan korosi, kemudian menyebabkan fatigue gitu misalnya. Ya, jadi hal-hal itu harus kita kaitkan satu sama lain, jangan semuanya penyebabnya las, kemudian fatigue dan lain-lain. Jadi orang jadi bingung mana yang lebih utama. Nah, ini istilahnya simple solution is the best solution ya. Karena kalau kita memiliki kesimpulan yang salah, itu biasanya akan lebih buruk dibandingkan tidak ada solusi sama sekali. Artinya kalau memang belum ada kesimpulannya, biasanya seorang investigator tuh harus mengatakan, oh saya masih mencari datanya gitu ya, data yang memang evidence yang harus sesuai gitu ya. Intinya benar-benar ada data ya. Kalau orang mau menangkap seseorang, kalau KPK atau apa, harus ada 2 data minimal gitu misalnya, 2 data yang menyatakan dia salah misalnya. Ini juga di analisa kerusakan itu juga sebaiknya seorang
investigator itu harus harus menemukan dulu data yang memang sesuai dengan bukti-bukti yang ada, ya. Kemudian major incident biasanya di-trigger akibat daripada minor atau kejadian-kejadian kecil. Ini sering terjadi, ya. Jadi ada beberapa yang saya pernah, ya tadi pernah analisis, karena pengupingan atau pemasangan apa namanya kuping untuk diangkatnya pada saat selesai mengangkat itu preparasi menggerinda menghaluskannya tidak baik, ya, terlalu kasar atau menyebabkan goresan atau residual stres, sehingga itulah yang men-trigger nantinya terjadi korosi atau retakan berikutnya, ya. Itu sering terjadi, ya. Kemudian only one thing is worse than knowing have crack growing, artinya bahwa suatu komponen itu kalau sudah ditemukan crack, itu biasanya bahwa crack itu tidak akan pernah mengecil, dalam artian crack itu terus menjalar dan membesar, dan oleh sebab itu ada hal-hal yang memang di dalam proses-proses repair atau lainnya itu memang harus diyakinkan bahwa cracknya itu sudah diangkat atau dihilangkan, kemudian baru di-repair. Jadi kita harus menyadari bahwa crack itu khususnya nanti di pengelasan itu ada dua jenis yang namanya cold crack dan hot crack, ya. Di dalam pengelasan umumnya cold crack itu disebabkan oleh adanya hidrogen yang disebut dengan hydrogen induced cracking, lalu ada struktur yang keras martensit, dan ada tegangan sisa. Itu tiga hal itu kalau terjadi itu nanti akan terjadi yang namanya hot crack atau delay crack. Kalau hot crack itu langsung terlihat. Kalau kita mengelas, tiba-tiba selesai mengelas kelihatan, dan terutama terjadinya di daerah weld metal, ya. Jadi dua crack itu di pengelasan yang paling bahaya itu adalah hot crack. Dan umumnya kalau di industri-industri perpipaan gitu, setelah mengelas khususnya untuk underwater piping misalnya, itu biasanya dilakukan proses yang namanya pengujian fracture toughness dengan CTOD, ya. Itu nanti kita akan jelaskan khususnya untuk pengelasan yang memang nantinya bisa diinspeksi pada saat pigging atau lainnya, ya. Jadi hal inilah yang mendasari bahwa seorang failure investigator itu harus benar-benar punya, ya istilahnya punya concern terhadap rules atau etiknya di dalam analisis, ya.